Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya hari ini anak-anak yang di rumah sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, jangan lupa kita baca doa dulu. Udah siap? Baca doa dimulai. Udah selesai baca doanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar pembelajaran fikih ya. Siapkan buku tulis, buku paketnya ya anak-anak ya. Nanti kamu simak video ini dengan baik materinya ya anak-anak. Rancangan pembelajaran 1. Tahap pendahuluan. A. Mengucapkan salam. B. Membaca doa. C. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. D. Mengecek absen dan kondisi keadaan siswa. E. Tanya jawab. 2. Kegiatan inti. A. Guru membagikan materi tentang jual beli Islam kepada peserta didik melalui YouTube. B. Peserta didik menyimak materi yang disampaikan oleh guru. C. Guru memberi tugas individu kepada peserta didik. D. Peserta didik mengirimkan hasil pekerjaan tugasnya melalui WhatsApp. E. Guru memberi kesimpulan hasil pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran disebut juga dengan RPP. Pelajaran fikih. Materi pelajaran jual beli Islam kelas 6 semester 2, materi pokok jual beli. A. Kompetensi inti. KI 1. Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianut. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, sopan, tanggung jawab, percaya diri dalam berinteraksi. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan ingin tahu tentang dirinya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat main. KI 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, logis, dan kritis dalam karya dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar 1.1. Menghayati nilai-nilai dari jual beli. 2.1. Membiasakan perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan jual beli. 3.1. Menyimulasikan jual beli yang halal. 4.1. Memahami ketentuan jual beli. C. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan metode penugasan diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menjelaskan pengertian jual beli dan rukun jual beli oleh Islam. Yang kedua, menyebutkan syarat sah jual beli oleh Islam. Ketiga, membedakan jual beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam. D. Proses
pembelajaran. 1. Guru mempersiapkan siswa untuk berdoa mengawali kegiatan belajar mengajar. 2. Guru memberi apresiasi kepada siswa agar siap untuk belajar. Kegiatan inti yang pertama, guru membagikan materi tentang jual beli Islam kepada peserta didik melalui YouTube. Kedua, peserta didik menyimak materi yang disampaikan oleh guru. 3. Guru memberi tugas individu kepada peserta didik. 4. Peserta didik mengirimkan hasil pekerjaan tugasnya melalui WhatsApp. 5. Guru memberi kesimpulan hasil pembelajaran. Kegiatan penutup yang pertama, guru memberi motivasi kepada peserta didik untuk tetap semangat belajar di rumah dalam kondisi pandemi COVID-19. 2. Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Penilaian. Di sini penilaian ada 2 ya. Yang pertama, penilaian dengan pengetahuan, tes tulis melalui aplikasi WhatsApp. Yang kedua, keterampilan mengirim interaksi jual beli ketika membeli jajanan ya, divideoin terus dikirim ke wali kelasnya ya melalui aplikasi WhatsApp. Di sini rancangan pembelajaran ya anak-anak ya. Udah dijelaskan sama Bu Guru rancangan pembelajarannya. Nah, kemudian kita akan masuk materi berikutnya ya. Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran fikih ya dengan materi jual beli. Sebelumnya Bu Guru pengen tahu nih, siapa yang udah tahu apa sih yang dimaksud dengan jual beli? Ayo, siapa? Sebelumnya kita akan membahas tujuan pembelajaran jual beli. Yang pertama, menjelaskan pengertian jual beli dan rukun jual beli oleh Islam. Yang kedua, menyebutkan syarat sah jual beli oleh Islam. Yang ketiga, membedakan jual beli yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam. A. Pengertian jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya. Maksudnya, jual beli yang dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli. Uang yang dibayarkan pembeli menjadi milik penjual sebagai ganti harga barang yang diberikan kepada pembeli. Transaksi jual beli dapat terjadi di toko buku, warung makan, pasar, dan di tempat-tempat penjual lainnya. B. Rukun jual beli. Agar dapat terlaksana jual beli yang sah, ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, penjual. Penjual harus memiliki barang yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjual barang dan berakal sehat. Kedua, pembeli. Pembeli disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang gila atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, dapat diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Yang keempat, bahasa akad. Bahasa akad adalah ijab, penyerahan
dan kabul penerimaan. Ijab adalah ucapan dari pedagang bahwa ia memaksud menjual barangnya dengan harga tertentu. Kabul adalah pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Contohnya, juallah barang ini kepadaku. Kemudian penjual berkata, aku jual barang ini darimu. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, aku beli barang ini kepadamu. Kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli. Kelima, kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. C. Syarat sah jual beli. Jual beli dapat terlaksana dan hukumnya sah apabila masing-masing syarat sah jual beli itu terpenuhi. Misalnya, 1. Syarat penjual dan pembeli. Agar jual beli yang dilakukan dapat terlaksana dan sah, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat. Yang pertama, A. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. B. Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa. C. Keadaan barang yang diperjualbelikan tidak mubazir, bermanfaat. D. Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa. Akan tetapi anak-anak yang belum baligh dan mengerti jual beli barang-barang kecil dapat dibolehkan mengadakan jual beli. Misalnya dia beli buku beli koran seperti itu 2. Syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Uang yang dipergunakan untuk membeli dan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Keadaan barang suci atau dapat disucikan. Misalnya, benda najis tidak sah diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit bangkai yang belum dimasak. B. Barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan suatu barang yang tidak ada manfaatnya. C. Barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual atau milik orang lain yang diwakilinya. D. Barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. E. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui si penjual dan si pembeli, baik bentuk, zat, kadar atau ukuran maupun sifat-sifatnya. D. Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh atau halal, bahkan merupakan sebaik-baik usaha bagi manusia. Jual beli merupakan salah satu cara untuk menghasilkan rezeki bagi keluarga dengan jalan suka sama suka tanpa paksaan orang lain. Dasar jual beli yang dilakukan dengan rukun dan syarat jual beli tersebut sah dan tidak terlarang. Tetapi ada bentuk jual beli tidak memenuhi rukun atau syarat meragukan. Bentuk jual beli demikian itu dilarang. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan menurut ajaran Islam adalah barang yang menimbulkan kerusakan, baik kerusakan buat diri
kita sendiri maupun lingkungan ya, seperti jual beli ganja, ekstasi dan minuman keras ya. Itu barang yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi si penjual maupun si pembelinya ya. Jual beli barang seperti itu hukumnya haram dan jual belinya tidak sah ya. Ada juga jual beli yang sebenarnya sah tetapi terlarang. Misalnya nomor 1, dilarang karena memperjualbelikan barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya kayak barang yang najis ya. Terus dan makanan yang membahayakan kesehatan gitu ya. Yang kedua, dilarang karena riba. Misalnya barangnya harganya lebih mahal. Terus dengan sistem kredit atau cicilan. Yang ketiga, dilarang karena samar-samar. Contohnya kayak jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan ya. Terus yang keempat, dilarang karena bersyarat. Contohnya, Joko akan membeli ayam. Jono jika ia menemukan uang di jalan. Terus yang kelima, dilarang karena menipu atau curang. Seperti jual beli barang yang sudah dibeli orang lain atau menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Khiyar. Khiyar adalah keadaan yang menyebabkan penjual atau pembeli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Khiyar jual beli ada 3 macam. Yang pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya dengan syarat selama waktu yang ditentukan. Masa khiyar syarat paling lama 3 hari 3 malam ya. Contohnya seperti ini. Saya beli dari kamu barang ini dengan catatan saya berkhiyar, pilih-pilih dahulu selama sehari atau 3 hari. Yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar aibi adalah memilih tetap atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Adanya khiyar dimaksudkan agar penjual dan pembeli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing sehingga tidak ada akan terjadi kesalahan di kemudian hari karena tertipu dalam melakukan jual beli. Manfaat yang dapat diperoleh adanya khiyar dalam transaksi jual beli adalah terjaminnya rasa kepuasan dari pihak pembeli karena tidak merasa khawatir terhadap barang yang dibelinya. Kesimpulan, jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Hukum jual beli pada dasarnya boleh atau halal. Pada dasarnya, jual beli dilakukan dengan rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi. Jual beli tersebut sah dan tidak terlarang. Anak-anak, materinya kamu tadi udah menyimak kan ya? Nah, sekarang di sini ada tanya jawab. Nah,
Nah, nanti sama kamu jawabannya ditulis di buku tulis, terus difoto, terus kirim fotonya ke Bu Guru melalui aplikasi WhatsApp ya anak-anak ya. Walaupun kita belajarnya di rumah, tetap semangat terus ya anak-anak. Bu Guru tunggu sampai jam 10 ya besok ya. Alhamdulillah, pembelajaran fikih materi jual beli hari ini selesai. Jangan lupa tetap semangat walaupun kita belajarnya di rumah ya. Udah hampir 1 tahun kita nggak ketemu ya. Harus tetap semangat ya. Jaga kesehatan, makanan-makanan yang sehat, jaga kebersihan, selalu olahraga setiap hari ya anak-anak ya. Biar tubuh kita kuat, sehat, dan terhindar dari COVID-19. Semoga COVID-19 ini cepat selesai ya, udah tidak ada lagi. Terus materi selanjutnya buat minggu depan kita akan membahas pinjam meminjam ya. Sama kamu nanti dibaca buku pembelajarannya di pembelajaran kelima ya. Pinjam meminjamnya dibaca ya anak-anak ya. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.